Cleo Smart. Cleo Smart, pas buat kita. Salam jumpa pemirsa, Breaking News hadir bersama saya Dita Santoso. Sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah akan dimulai digelar di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk mengetahui bagaimana persiapan menjelang sidang tersebut. Kali ini kita telah tersambung dengan kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2, Bapak Rahmadi Gelentang. Ya, oke, selamat malam. Ya, selamat sore. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Syukurlah. Bisa Anda sampaikan bagaimana pada tim kuasa hukum paslon nomor urut 2 menjelang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi nanti, Bapak? Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya kru Dayak TV, juga para pemirsa Dayak TV di mana saja. Jadi yang jelas, pasangan calon nomor urut 2 sesuai dengan ketentuan PMK 6/2020, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi, setelah pada tanggal 18 Januari lalu, kita memperoleh kepastian bahwa permohonan dari pasangan calon nomor urut 1 itu sudah terregister gitu ya. Terregister itu tidak berarti bahwa semua dalil-dalil permohonan itu diterima, tidak. Tapi itu hanya kelengkapan administrasi telah memenuhi syarat untuk diregistrasi. Nah, karena itu sejak tanggal 18 Januari sesuai PMK 2, PMK 6 2020, maka pasangan calon nomor urut 2 telah mengajukan permohonan namanya ya, permohonan untuk masuk menjadi pihak terkait, yaitu pada tanggal 19 Januari. Dan itu sudah diproses dan kita memperoleh kepastian, ada juga undangannya kepada pasangan calon nomor urut 2, dalam hal ini melalui kuasa hukum, untuk menghadiri sidang pertama namanya. Sidang pertama dengan agenda acara pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 27 Januari 2021 nanti di Mahkamah Konstitusi, yaitu pada hari Rabu. Nah, yang jelas agenda sesuai dengan PMK itu dalam rangka sidang pertama pemeriksaan pendahuluan, nantinya pleno Mahkamah Konstitusi akan meminta penjelasan dari pemohon. Dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1, yaitu Ben Ujang gitu ya. Nah, di situ nanti dalam sidang pendahuluan tadi, pemeriksaan pendahuluan, akan diminta penjelasan dari pasangan calon bersangkutan, apa saja yang menjadi keberatan, menjadi posita permohonannya. Kemudian pada saat yang sama juga akan berlangsung nantinya pengesahan bukti-bukti. Pengesahan bukti-bukti dari pasangan calon nomor urut 1 sebagai pemohon. Nah, pada agenda yang sama juga setelah itu, Mahkamah Konstitusi akan mengucapkan putusan atau akan mengucapkan ketetapan ya. Mengucapkan ketetapan mengenai permohonan dari pihak terkait, dalam hal ini pasangan calon nomor urut 2. Apakah nanti diterima gitu. Nah, tapi kebiasaannya tidak mendahului proses beracara di Mahkamah Konstitusi tentunya, agar ini juga menjadi jelas, masyarakat awam juga bisa tahu, dalam proses pemeriksaan pendahuluan nanti itu tidak memasuki substantif perkara, tidak ya, tapi hanya memeriksa persyaratan-persyaratan formal, juga sekaligus pengucapan ketetapan mengenai permohonan calon pihak terkait, apakah diterima menjadi pihak terkait nantinya. Nah, tapi yang jelas kalau secara formal sudah semua terpenuhi, maka prosesnya akan berlanjut.
berlanjut dalam artian setelah pengucapan ketetapan, eh, panel MK kemudian akan rehat, biasanya rehat dulu untuk menentukan kapan tanggal sidang selanjutnya. Kapan sidang selanjutnya? Nah, kalau menurut perhitungan kita ya antara pertengahan Februari sidang selanjutnya itu. Nah, demikian Dita. Baik, Pak Ramadi. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kalimantan Tengah yang sedang menanti putusan hasil sidang sengketa pilkada ini? Oh ya, jadi karena ini sebuah proses, sama seperti sebelumnya saya katakan bahwa pilkada itu sudah usai secara formal. Nah, namun karena ada keberatan dari pasangan calon, tentunya pasangan calon nomor urut 1, maka ini akan berakhir nantinya di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi yang jelas ini sebagai salah satu bentuk upaya, saya pikir ya, yang memang harus senantiasa kita hormati, harus kita hormati. Setiap orang memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau apapun istilahnya. Nah, yang penting suasana di daerah harus tetap kondusif gitu. Karena demokrasi itu kan tidak semata-mata untuk meraih kekuasaan, tapi bagaimana cara kita berpolitik dengan etika yang santun gitu ya. Jadi politik yang beretika istilah saya. Jadi tidak harus menolak demo segala macam, apalagi kalau sampai nanti mengganggu orang lain. Wah, ini menjadi tidak benar. Karena nanti akan mengesankan begini. Kalau selalu ada pihak yang merasa kalah, terus keberatan, terus yang benar itu yang bagaimana gitu. Apakah yang benar itu harus diam gitu kan? Nah, tidak harus. Nah, karena itu kita hormati proses hukum ini. Masyarakat tentunya menanti gitu ya prosesnya. Nah, tapi yang jelas pasangan calon nomor urut 2 sangat siap sekali menghadapi adanya permohonan ini. Termasuk persoalan bukti juga kita sudah sangat siap sekali. Nah, hanya saja karena dalam kondisional pandemi COVID-19, MK sangat ketat sekali menjaga upaya pencegahan COVID itu. Jadi saya insya Allah pada hari Senin nanti akan swab gitu ya, swab antigen, dan itu hanya berlaku selama 3 hari. Jadi Seninnya nanti swab, hari Rebunya ya kita masuk. Dan itu pun hanya dibatasi 2 orang. Jadi dari kuasa masing-masing paslon hanya dibatasi 2 orang. Nah, kebetulan saya dipercaya oleh rekan-rekan yang juga bergabung sebetulnya dari Jova and Father Law Firm yang berfusi gitu ya, berfusi bersama-sama dengan kantor advokat R. Partner Law Firm. Kita masing-masing mewakili 1 orang. Saya sendiri dari kantor RF Partner Law Firm, kemudian Bung Didi Supriyanto, sarjana hukum Magister Humaniora, MHum. Jadi berdua saja yang nantinya akan hadir dalam persidangan MK, khususnya di agenda pemeriksaan pendahuluan ini. Nah, kami berkomunikasi juga dengan paslon. Insya Allah paslon akan hadir juga nantinya untuk mendengarkan gitu. Nah, jadi intinya tanggal 7 Januari itu tidak ada yang substantif sifatnya. Hanya formalitas-formalitas, hanya untuk menunggu menjelang nanti ketetapan MK terkait kapan sidang selanjutnya. Yang saya perkirakan pada bulan Februari. Nah, demikian Dita. Informasi terkait persiapan tim kuasa hukum 02 menjelang sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, demikian breaking news terkait persiapan tim kuasa hukum nomor urut 2 menjelang sidang perselisihan hasil Pilkada Kalteng di Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa terus saksikan Dayak TV karena kami akan terus mengabarkan update informasi dari ruang persidangan tersebut. Saya Dita Santoso, terima kasih.